Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat, berlimpah berkat. Hari ini atau setiap tanggal 6 Agustus, gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Apa inspirasinya, apa maknanya untuk kita, itulah yang akan kita renungkan setelah mendengarkan kutipan Injil Matius bab 17 ayat 1-9. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di sebuah gunung, dikisahkan dalam perikop Injil tadi, wajahnya berubah rupa dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tradisi Kristiani menyebut peristiwa ini sebagai transfigurasi Yesus. Peristiwa perubahan rupa Yesus. Yesus mengalami apa yang dialami oleh Musa ketika dia berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai. Yaitu wajahnya bercahaya karena ia berbicara dengan Tuhan. Dalam peristiwa ini, saudari-saudara, Yesus menampakkan diri dalam kemuliaannya bersama Musa, sang pemberi hukum bagi bangsa Israel, dan bersama Elia, nabi yang teragung di hadapan 3 rasul yang dikasihinya. Dalam peristiwa ini Allah menegaskan bahwa Yesus adalah anaknya yang dipilihnya, anaknya yang terkasih. Saat peristiwa mulia itu terjadi, ketiga muridnya tertidur dan terbangun ketika peristiwa itu hampir berakhir. Apa makna, apa pesannya untuk kita saudara-saudari yang hidup pada zaman ini? Dalam hidup kita, saudari-saudara, dalam pengalaman peristiwa yang kita lewati, banyak peristiwa mulia dari Allah yang hadir di hadapan kita. Namun, seperti Petrus, seperti Yohanes dan Yakobus, kita seringkali tertidur secara rohani dan melewatkan peristiwa-peristiwa tersebut. Pikiran kita banyak tertuju kepada peristiwa, kepada aktivitas, kepada macam-macam karya yang kadang-kadang justru tidak sangat bermanfaat bagi kehidupan rohani kita. Menghabiskan waktu untuk bermain media sosial, membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu adalah beberapa contoh kita melewatkan peristiwa penting di dalam hidup kita. Padahal kalau kita mau meluangkan waktu untuk menyadari peristiwa mulia dari Allah yang terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan rohani kita akan dikuatkan dan semangat untuk hidup akan semakin diperbarui.
Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Nya kepada kita, para murid, para pengikut yang dikasihinya. Pertanyaannya, apakah kita mau mencari? Apakah kita mau merasakan kehadiran Tuhan dalam kemuliaan-Nya dengan iman dan rasa hormat yang pantas? Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Peristiwa Yesus menampakkan kemuliaan-Nya membuat ketiga murid merasa sangat berbahagia dan tidak ingin kehilangan momen itu. Karena itu Petrus berkata, biarkan kami membangun 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Pengalaman mereka menyaksikan, merasakan kemuliaan Tuhan adalah pengalaman iman yang luar biasa. Dan mereka tidak ingin kehilangan momen itu. Tentu saja saudara-saudari, kita pun ingin mengalami kemuliaan, momen sangat dekat dengan Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Ada satu syarat atau satu jalan supaya kita bisa merasakan, menikmati momen bahagia dalam kemuliaan Tuhan, yaitu berubah rupa. Kalau Yesus berubah rupa menampakkan kemuliaan-Nya, bukankah saudara-saudari kita juga perlu senantiasa berubah rupa, supaya kita makin dekat dengan Tuhan, makin merasakan hadirat-Nya, makin menikmati kemuliaan-Nya. Syaratnya sekali lagi berubah rupa. Nah, untuk bisa berubah rupa, apa yang dikatakan suara dari sorga kepada para murid di atas gunung di mana Yesus berubah rupa menjadi sangat penting bagi kita. Inilah anakku, pilihanku. Dengarkanlah dia untuk bisa berubah rupa, menjadi makin baik, menjadi makin bertumbuh dalam iman. Kita perlu mendengarkan dia, mendengarkan Tuhan. Seringkali di tengah kesibukan dunia yang luar biasa saat ini, saudara-saudari, di tengah hiruk pikuk aktivitas dan macam-macam kegiatan yang kita lakukan, suara Tuhan seringkali tidak terdengar. Waktu untuk Tuhan seringkali menjadi sangat minim. Kita diingatkan bahwa kita perlu berubah rupa, yaitu dengan cara mendengarkan sabda Tuhan, memiliki waktu untuk intim bersama Dia, seperti ketiga rasul di atas gunung. Rasakan kemuliaan Tuhan, dan setelah itu jangan takut. Dalam dan bersama Tuhan, kita berada di jalan yang benar menuju kemuliaan. Selamat berubah rupa saudara-saudari dengan cara senantiasa mendengarkan Dia yang bersabda. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas peristiwa Engkau menampakkan kemuliaan-Mu, peristiwa Engkau berubah rupa di atas gunung, di mana suasana kebahagiaan, suasana mulia yang dirasakan oleh ketiga rasul-Mu juga ingin kami rasakan. Mampukan kami agar kami juga boleh berubah rupa, melakukan transformasi diri, transformasi rohani dengan lebih sering mendengarkan Engkau yang bersabda, dengan lebih sering melaksanakan kehendak-Mu, sebab itulah jalan menuju kemuliaan. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.